itu cuma menggunakan bahasa Sanskrit. Dan kalimat surga itu Sanskrit artinya taman. Bahasa lainnya adalah paradise. Ya, jannah itu bukan surga, tapi jahim. Kenikmatan melampaui batas tidak bisa engkau realitaskan dengan pikiran atau dirampak dengan pikiran. Itu saya sampaikan. Jadi dilemasi bahasa dalam penerapan Akang menggunakan jannah itu taman, itu tidak menerap itu. Hanya sebutan bagian dari konteks jannah itu bagiannya ada sebutan taman. Tapi bukan surga. Jahim itu melampaui batas. Setiap pemaknaan jim dan nun itu melampaui. Jin, junun gitu. Itu tidak bisa didiksi oleh akal. Saya bantu literasinya. Enggak bisa dijelaskan dengan kata-kata, bahasanya itulah. Boleh, itu. Terus saya sebutkan tadi konteks alam-alam atau konteks warna. Dilemasi warna, itu semuanya mata merempun, kilatan cahaya yang disimpan, itu masih menyimpan di areal mata pupil kita selama 1 jam. Makanya di saat tidur, itu tidak langsung gelap. Kita ada rem namanya, dalam 1 jam. Otak itu mendelimasi namanya, memperbaiki dirinya sendiri. Makanya mata itu sering bergerak di saat dia tertidur, itu belum tertidur benar-benar. Makanya ada dimensi mimpi. Dari emosional dalam hal apapun yang ditangkap oleh memori otak namanya. Yang Akang sebutkan, jangan menggunakan diksi agama kalau tidak Akang mau memaksakan pemahaman agama tentang sebutan alam. Karena diksi Nusantara, sebutan alam itu jelas. Tidak ada sebutan diksi-diksi di Al-Quran. Itu berbeda. Sebutannya harusnya pakai diksi Nusantara yang dipahami. Jadi sebutkan aja sebutan alam-alam pemahaman diksi Sanskrit gitu. Kayak bahasa skala itu alam bentuk fisik namanya. Atau niskala itu sebutan alam-alam yang sebutan makhluk halus atau leluhur atau substansi energi yang halus. Gitu. Pakai bahasa diksi Nusantara kalau alergi terhadap pemahaman agama. Jadi saya bantu gitu. Jangan alam dilimekasi kekecewaan, trigger kita di masa lalu yang belum selesai, termasuk diri kita tidak memahami spiritual itu. Pengalaman pribadi seolah-olah kebenaran untuk orang lain terima, tidak bisa. Yang diceritakan itu pengalaman masing-masing. Tidak bisa saling menyalahkan. Karena fantasinya berbeda-beda untuk bisa memahami. Gitu. Bukan berarti saya bukan dukun, saya dukun. Saya pemain hikmah, kan gitu ya. Gitu Kang Agus. Kang Mas. Dalam suatu perjalanan kan waktunya tidak sama. Nah, tempatnya betul. Kita pun tidak sama. Kita harus alatnya cuma simpel Kang Mas. Kalau saya jujur, penderitaan. Iya. Orang spiritual supernatural itu adalah alatnya penderitaan. Pasti punya trigger penderitaan yang belum selesai ataupun apa bahasanya dalam konteks karma leluhurnya atau dirinya. Ada yang menderita karena ditolak cinta, nyarinya pelet. Ada yang karena bangkrut usaha, nyarinya pesugihan, ketipu orang, kan gitu. Ada yang karena sakit, kan keluarganya ataupun apa. Itu dilemasi traumatis namanya. Lalu dia belajar untuk mendekati, memahami, untuk bisa memahami berdamai dengan hidup dan penderitaannya, masuklah ke dimensi sebutan spiritual atau supernatural lah atau apa, mencari guru. Itu hanya perjalanan kita untuk memahami hidup.